kepercayaannya jelas lah. Sampai saat ini kan masyarakat di Kota Tasikmalaya masih meraba-raba, ini Golkar dengan PAN itu sepaham tidak gitu. Sepaham tidak. Nah, sekarang terjawablah sudah. Karena kesepahaman itu maka Jet 2 diserahkan kepada PAN. Apakah itu kadernya mau dari internal PAN sendiri, dipersilahkan, atau misalnya di luar PAN, mau dari partai manapun, atau tidak menutup kemungkinan kita menunggu nanti hasil penjaringan-penjaringan dari partai yang lain. Nama-nama sudah ada, tapi belum dimunculkan. Belum masih disebutkan. Nah, masih disebutkan. Bocorin aja sedikit nggak apa-apa kan. Tadi bocornya. Kalau nama kan terlalu menjurus, tapi tidak menutup kemungkinan. Kode Pak Yusuf bakal ngangkat calon wakilnya lebih muda. Lebih muda dari kalangan ya milenial lah. Kalau Gen Z kan belum waktunya. Kalau milenial sudah mencukupi waktu. Ya. Adalah banyak itu juga. Yang penting minat. Makanya kalau memang ada yang berminat dari siapapun, dari kalangan manapun, ya silahkan, karena kita sudah menyerahkannya ke PAN. Daftar saja ke PAN lah. Ngobrol aja dulu ke PAN lah, karena PAN juga kan tidak melakukan penjaringan. Ada sih nama-nama ya kayak seperti Pak Dede Sudrajat, kemudian Pak Dede Muharrab, termasuk Pak Ipan Diksan juga ada. Hanya ada, ya. Persentasenya saja yang berbeda. Yang tidak disangka malah Pak Dede Sudrajat, itu di bawah Pak Yusuf. Yang tidak mungkin itu koalisi dengan Piman wakilnya, itu tampaknya sekarang nggak mungkin. Kalau mungkin, kalau dia mau, ya mungkin kalau dia mau. Ya karena tidak mau, jadi mungkin. Karena tidak mau. Alangkah baiknya Piman itu juga mau menerima dulu dengan Pak Yusuf misalnya, belajar dulu lah, karena walaupun bagaimana faktor pengalaman di birokrasi memimpin menjadi wali kota kan Pak Yusuf pernah. Terlepas nilai masyarakat bagus atau tidak bagus gitu ya. Tapi minimal pengalaman ada. Mungkin saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu Kang Muhadjir. Nu penting mah keur Tasik maju gitu lah gitu sawaya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan tamu istimewa. Beliau adalah Sekjen DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya. Beliau adalah Kang Eris Hermawan. Tepuk tangan dulu. Partai Golkar yang mengusung Haji Muhammad Yusuf, calon wali kota Tasikmalaya, senyap-senyap tampaknya langkahnya pasti. Insya Allah. Kabar terakhir Pak Haji Yusuf dapat surat tugas dari DPP Partai Amanat Nasional untuk mencalonkan wali kota. Tampaknya keraguan yang diperbincangkan orang, apakah Pak Yusuf ini nisob atau tidak, ini udah punya tiket atau enggak, tampaknya lebur sudah asumsi itu dengan gerakan senyap-senyap ini. Gimana ceritanya Kang Eris? Ya, selamat bertemu lagi Kang Muhadjir, ini kawan lama ini. Tapi beliau cukup eksis di dunia bagiannya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan barusan, permohonan maaf, saya bukan akademisi, saya bukan ahli seperti Kang Muhadjir yang bisa bertutur kata yang baik. Saya orang lapangan. Yang penting kita bekerja. Jadi ceritanya ya berawal dari kita di pemilu. Target pemilu kita itu adalah 9 kursi supaya kita tenang, karena parlemen threshold itu di Kota Tasikmalaya itu 9 kursi, sehingga kita bisa mengusung satu pasangan. Nah, karena kenyataan yang ada bahwa Partai Golkar hanya mendapat 5 kursi dan masih tetap dengan perolehan kursi di periode sebelumnya, maka kita kekurangan kuota untuk memenuhi parlemen threshold itu, sehingga ya kita harus berkoalisi dengan partai yang lain sehingga mencapai 9 kursi. Komunikasi dibangun dengan partai-partai yang lain, namun di perjalanan komunikasi dan silaturahmi itu berjalan tanpa menghilangkan hal-hal yang negatif, ya ketidaksepahaman atau kekurang lancaran komunikasi mungkin saja terjadi. Sehingga singkat cerita kita bertemu dengan PAN, dan pada saat itu Partai Amanat Nasional menerima dengan baik, berkoalisi dengan
Partai Golkar, sehingga jumlah kursi 5 tambah 4 menjadi boarding pass untuk masuk mencalonkan pasangan maju di kepala daerah Kota Tasikmalaya. Nah, karena kami merasa bahwa kerjasama yang baik ini dengan Partai Amanat Nasional, kemudian kami mengusung Pak Yusuf dan sudah bersepakat mengusung di calon wali kota, maka calon wakil wali kotanya kami persilahkan kepada Partai Amanat Nasional untuk mencari figur-figur yang cocok untuk disandingkan dengan Pak Yusuf. Namun perjalanan sampai sekarang, karena memang ini harus relatif selektif, karena kita targetnya kan menang. Targetnya menang, tidak asal memasangkan. Nah, kemudian Partai Golkar sudah jelas mengusung Pak Haji Yusuf dan itu sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar, maka akan lebih leluasa atau lebih elegan lah kita andaikan Partai Amanat Nasional pun sama merekomendasikan, sehingga kepercayaannya jelas lah. Sampai saat ini kan masyarakat di Kota Tasikmalaya masih meraba-raba, ini Golkar dengan PAN itu sepaham tidak gitu. Sepaham tidak. Nah, sekarang terjawablah sudah. Hari kemarin, hari Senin kemarin, Pak Yusuf menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional yang diusung langsung oleh PAN, sehingga terjawab sudah harapan-harapan masyarakat, terutama masyarakat pendukung Pak Yusuf, bahwa Pak Yusuf didukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dengan bukti menerima surat tugas itu. Bukan hanya menjawab harapan, tentu ini menjawab keraguan. Yang kemarin dipertanyakan baik oleh teman politik ataupun lawan politik tentunya. Banyak yang mempertanyakan, memang Pak Haji Yusuf bisa nyalon katanya. Terjawab sudah dengan apa yang terjadi hari kemarin tentunya, dengan turunnya surat penugasan dari PAN kepada Pak Haji Yusuf. Lantas ketika melakukan kerjasama politik dengan PAN awal, terutama PAN kotanya apakah di sana ada semacam perjanjian atau ada semacam kesepakatan kalau Golkar juga harus mengambil kader PAN, atau PAN Golkar mengarahkan udahlah dukung aja dulu Pak Haji Yusuf, nanti soal wakil silahkan saja urusan PAN, atau gimana? Jadi kita berterima kasih dengan kepercayaan dari PAN untuk mendukung Haji Yusuf di Jet 1 lah, istilah gampangnya Jet 1. Nah, karena kesepahaman itu maka Jet 2 diserahkan kepada PAN. Apakah itu kadernya mau dari internal PAN sendiri, dipersilahkan, atau misalnya di luar PAN, mau dari partai manapun, atau tidak menutup kemungkinan kita menunggu nanti hasil penjaringan-penjaringan dari partai yang lain. Karena saya melihat begini, yang namanya menjaring calon kepala daerah, pertama harus ada minat dulu. Minat dari seseorang, saya ingin mencalonkan. Maka kalau minat itu sudah timbul dan dia ingin terbuktikan, hal-hal yang lain-lainnya di belakang pasti sudah disiapkan. Ya artinya dengan berbagai resikonya lah. Menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Nah, apakah dari pengusaha, apakah dari mantan birokrat, atau dari tokoh-tokoh politik, silakan ke PAN untuk menjaring itu. Catatannya pada saat ada calon yang diusulkan oleh PAN, tidak pasti oleh PAN, tapi diusulkan nanti. PAN menjaring mungkin 2-3 orang lah, lalu diusulkan, direkomendasikan ke Golkar, lalu bukan Golkar menyaring. Artinya kita tawarkan ke Pak Yusuf sebagai bakal calon kepala daerahnya. Cocok tidak? Ada chemistry tidak? Dengan orang-orang calon-calon yang diusulkan oleh PAN itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa betul-betul menemukan calon wakil yang bisa bekerja nantinya menjadi wali kota dan wakil yang tidak terpisahkan. Karena banyak cerita di daerah yang lain pada saat berpasangan baru 1 tahun kan sudah tidak sepagodos lah mencek bahasa sudah. Babagina benar lah ya. Mungkin ke sana atau mungkin juga entah bagaimana lah. Harapan kami, karena wakil itu ya wakil Kang ya. Betul. Ya resiko yang makanya harus disandingkan itu dengan berbagai pertimbangan.
Yang namanya wakil seperti apa. Kan kemudian tugas wali kota juga seperti apa, berbaginya juga, artinya berbagi tugas untuk melayani masyarakat. Ada harus menerima lah, jangan sampai terbalik nanti gaya-gayanya. Saya minta konfirmasi ke Akang. Lalu PAN sendiri hari ini itu mengusulkan beberapa nama. Kalau yang masuk ke informasi ke kita kan ada beberapa nama ya. Tuh. Ada Kang Hendro, ketua DPD PAN. Ada Pak Budi Mahmud kalau nggak salah. Itu muncul juga kan. Dan lain sebagainya. Saya minta konfirmasi, betul nggak itu beberapa nama yang disodorkan oleh PAN itu? Ya, kalau jawaban dari PAN memang sudah ada beberapa nama, termasuk dari pengusaha. Tapi nama pastinya saya juga belum menerima. Mungkin tahapannya setelah PAN betul-betul memberikan rekomendasi kepada Pak Yusuf, jadi langkah berikutnya memikirkan siapa. Sekarang belum terpikirkan. Bukan terpikirkan. Mungkin ya ini karena bicaranya itulah ranah PAN kan. Nama-nama sudah ada, tapi belum dimunculkan. Masih disebutkan. Masih disebutkan. Karena apa? Ya mungkin PAN juga sangat selektif sekali memilih calon pasangan Pak Yusuf itu. Ya artinya yang pertama yang nantinya bisa bekerja sama, yang kedua sama-sama saling memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian andaikan nanti bekerja, membagi tugasnya tidak ya saling menyalahkan dan sebagainya. Pokoknya ada chemistry, ada kecocokan, ada kerjasama yang baik lah. Karena kita berharap ya dari partai yang nantinya juga akan mengawal mereka jangan sampai di dalam bekerja melayani masyarakatnya terganggu oleh hal-hal yang sifatnya pribadi antara wali kota dengan wakil. Makanya sangat selektif supaya betul-betul ini menjadi pasangan yang bisa diterima lah oleh masyarakat. Itu barang kira-kira. Dari nama-nama belum ada muncul. Tapi kalau orang-orang yang sampai ke saya ada sih. Tapi saya belum berani. Siapa aja itu? Enggak lah. Cuman unsurnya tadi, unsur partai politik. Kalau Pak Hendro jelas karena dia ketua partai, kemudian dia juga sudah direkomendasikan pada saat dia rakernya. Pak Yusuf dulu lah gitu ya. Kemudian antara kesiapannya seperti apa ke Kang Hendro, saya juga tidak tahu persis karena belum mengarah ke situ gitu. Kemudian dari pengusaha kan ada yang pengusaha bordil, kemudian ada pengusaha termasuk juga pengusaha angkutan, ada nama itu terdengar. Kemudian kalau termasuk ulama kan ada juga terdengar. Jadi nantilah itu mungkin belum waktunya kali. Karena khawatir begini, jangan sampai bocorin aja sedikit nggak apa-apa kan. Tadi bocornya kalau nama kan terlalu menjurus, tapi spesifikasinya saja. Atau moga kita nanti tidak menutup kemungkinan menunggu hasil dari penjaringan partai yang mengadakan. Contoh P3, PKB, mungkin saja bakal calon yang tidak tertunjuk, tidak terpilih, mereka juga berkenan untuk mau misalnya mendampingi Pak Yusuf. Kita tunggulah sampai. Nah sekarang kan sedang menunggu hasil survei kedua, bukan menunggu hasil survei kedua. Karena hasil survei satu sudah kemarin hari Minggu sudah diumumkan. Alhamdulillah Pak Yusuf masih di rating tertinggi. Mau dibocorin nggak posisi keduanya siapa itu hasil survei? Bisa saja karena Pak Yusuf itu survei itu kedua kali kan ya. Yang pertama yang dulu. Kalau yang dulu saya tahu. Kang, nanti kita ngomongin survei. Siap. Saya mau minta bocorannya itu hasil surveinya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan, ternyata ramai juga ya bursa calon wakil wali kota Pak Yusuf itu. Iya. Tidak sebagaimana hari ini yang disangkakan sepoi-sepoi gitu ya. Betul. Sepertinya ini sangat tertutup. Golkar ini, Pak Yusuf ini tidak komunikasi secara terbuka. Ternyata terbuka juga ya. Gitu. Dan kalau saya dengar tadi Akang bicarakan ada pengusaha bordir. Ini mesti dicari nih. Siapa nih pengusaha bordir? Siap. Ada pengusaha angkutan. Ini kan mesti dicari juga nih. Betul. Pengusaha angkutan dari mana ini? Iya, betul. Karena yang sebelah sana kan ada pengusaha angkutan. Ada pengusaha juga. Calon wali kota. Lalu ada pengusaha-pengusaha yang lain. Betul. Nah ini kan sangat menarik. Lalu Pak Yusuf itu
menghendaki calon wakil yang seperti apa? Ya. Kalau Pak Yusuf yang sudah saya dengar, dia tidak terlalu banyak tuntutan. Satu, menginginkan calon pasangan yang nantinya bisa bekerja bersama-sama. Tuntutan berat itu. Lalu makanya terjadilah chemistry, jangan sampai ada kawin paksa gitu. Ya. Lanjut. Kemudian ingin juga mengikuti jalur-jalur yang kondisi sekarang lah, seperti di hasil presiden. Berharap juga Pak Yusuf ada kaum muda yang mendampingi Pak Yusuf, ada kaum muda sehingga regenerasinya itu juga akan nampak. Nah, tidak menutup kemungkinan kode Pak Yusuf bakal ngangkat calon wakilnya lebih muda dari kalangan milenial lah. Kalau Gen Z kan belum waktunya, kalau milenial sudah mencukupi waktu. Adalah banyak itu juga. Yang penting minat. Makanya kalau memang ada yang berminat dari siapapun, dari kalangan manapun, ya silahkan, karena kita sudah menyerahkannya ke PAN. Daftar saja ke PAN lah, ngobrol aja dulu ke PAN lah, karena PAN juga kan tidak melakukan penjaringan, hanya ya komunikasi saja lakukan. Kalau memang ada minat gitu. Oke. Kami tidak mendahului apa yang sudah kami ucapkan gitu. Oke. Jadi yang pertama prasyarat chemistry. Betul. Ya. Lalu yang keduanya prasyarat dukungan partai politik. Betul. Ya, diantaranya didukung oleh PAN. Iya, betul. Gitu. Oke. Berarti lalu tadi saya dengar Akang kemungkinan juga ini partai lain bisa ikut bergabung juga di koalisinya PAN. Iya. Apa itu tidak menjadi masalah? Kalau masalah enggak. Ketika hari ini taruhlah Pak Yusuf itu dengan PAN ya, Golkar itu betul. Dengan PAN, dan PAN diberikan hak untuk menentukan calon wakil. Iya, betul. Kalau masalah tidak, sebenarnya kalau berkoalisi dengan partai yang lain, kami juga masih berharap sekarang. Karena ya logikanya kan, kalau hitung-hitungan matematis 1 tambah 1 harus jadi 2, 2 tambah 1 harus jadi 3, tidak 1 tambah 1 tetap 1. Nah, sampai saat ini kan waktu masih panjang, masih kemungkinan selama janur kuning belum melengkung itu masih mungkin lah. Artinya kita sudah mengadakan komunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya, yang sudah nampak terekspos itu kan seperti dengan PKB kita sudah bersilaturahmi, kemudian dengan PKS kita sudah bersilaturahmi, dengan Nasdem sudah bersilaturahmi, walaupun misalnya mereka sendiri sudah membangun MOU dengan yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan juga bergabung. Kemudian mereka sepakat untuk mengusung jet satunya Pak Yusuf, tinggal mencari jet 2 pendamping Pak Yusuf itu mungkin saja dari kalangan-kalangan yang teman-teman baru gitulah, atau yang berkoalisi baru. Nah, tapi itu juga dengan sepengetahuan PAN, artinya kami tidak melangkahi PAN. Kalau memang PAN sepakat mengambil calon figur pendamping Pak Yusuf dari partai yang lain, tidak menutup kemungkinan. Selama sepakat semuanya lah. Yang penting sepakat, tidak ada hal-hal yang ya kurang baik nanti di kemudian hari. Lalu tadi terkait dengan hasil survei. Betul. Saya dengar juga nih, saya baca di statement ya, Akang ya yang berstatement kalau Pak Yusuf ini hasil surveinya paling tinggi. Ya, betul. Dibocorin dong, minimal 4 peringkat aja. Enggak, itu kan diumumkannya kemarin ya, hari Minggu. Jadi di DPD provinsi juga tidak menyebutkan peringkatnya, hanya posisi Pak Yusuf seperti posisi Pak Iwan Saputra, dia paling tinggi lah kesukaan masyarakat terhadap Pak Iwan, termasuk juga kalau di kota Pak Yusuf, karena Pak Yusuf kan tidak ada pembanding. Jadi tetap Pak Yusuf sendiri. Nah, beda dengan kabupaten kan ada pembanding lah, Pak Iwan itu dengan Pak Eri, dengan Pak Yon gitu. Nah, karena tidak ada pembanding, ya kalau diotomatiskan mungkin saja seperti itu. Kalau nama-nama di bawah itu ada sih sebenarnya, cuman Jawa Baratnya tidak mengumumkan. Tapi nanti kami entah mungkin masuk ke minggu depan akan mengundang konsultan lembaga surveinya untuk mengekspos di sini, supaya sehingga nanti yang kami butuhkan dari lembaga survei itu rekomendasi nanti. Sarannya selanjutnya setelah disurvei ini
Pak Yusuf itu harus bagaimana gitu. Berdasarkan kajian akademisnya mereka gitu. Iya. Tapi saya dengar juga kan memang secara mandiri sudah melakukan survei di bulan Desember kan. Betul. Dan hasilnya Pak Yusuf masih tinggi dibanding dengan calon yang lain. Nah, kalau yang awal ada sih nama-nama ya kayak seperti Pak Dede Sudrajat, kemudian Pak Dede Muharrab, termasuk Pak Ipan Diksan juga ada. Hanya persentasenya saja yang berbeda. Iya. Yang tidak disangka malah Pak Dede Sudrajat itu di bawah Pak Yusuf. Yang kedua. Iya. Tapi itu di hasil survei yang lembaga survei DNIJA yang dulu. LSI ya? Ya, LSI. Oke. Pak Dede dan tentu saja ada yang sekarang diopinikan sangat kuat sekali dengan dukungan Mayasari ya. Betul. Calon yang masih muda itu, Piman. Iya, Piman. Baik, saya tadi dengar komunikasi juga dengan P3 ya? Iya, ada. Gitu. P3 ada. Komunikasinya lewat Pak Budi atau langsung ke Pak Ipan? Enggak sih, karena saya juga tidak. Karena Pak Budinya kan Despilkada kan? Despilkada ya. Mantan wali kota itu. Betul. Kalau formal sih tidak ya, karena secara informal karena kita sudah membangun koalisi dengan P3 itu di periode yang lalu kan Budi Yusuf itu sudah terbangun. Nah, kalaulah misalnya di periode sekarang yang akan datang itu ya terjadi ada bahasa Sunda bogoh deui kanu sanes ya mangga lah gitu ya. Tapi dengan gitu. tidak terbangun hal-hal yang kurang baik. Iya. Karena dulu kan PKB, Golkar, P3 dan Nasdem. Sekarang nampaknya itu semuanya buyar gitu kan. Semuanya buyar. Jadi tidak ada koalisi bareng lagi lah. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, P3 kan kondisinya juga sekarang lagi menunggu mau siapa, karena yang daftar ke P3 kan banyak, tidak aja Pak Ipan, ada Pak Yanto Oce kan, ada Pak Aminuddin, tokoh tokoh religi, terus banyak lah gitu ya. Nah, mungkin saja yang tereliminir dari hasil-hasil itu juga melirik ke kami untuk mendampingi Pak Yusuf. Nah, itu kami hargai, kami hormati, dan kenapa kami hargai? Mereka itu sudah berniat. Niatnya dulu sudah ada gitu, berbuat baik, menjadi calon kepala daerah dan ingin mengabdi kepada masyarakat. Itu garis bawahi kami, sehingga kita tunggu dari mereka-mereka kira-kira siapa yang tertarik gitu. Selain yang sudah terekom di PAN saat ini. Iya. Itulah Kang Muhadjir. Jadi belum ada simulasi ya? Belum ada simulasi survei gitu ya, kalau Pak Yusuf dengan ini presentasinya berapa, melawan ini dengan ini gitu misalkan, belum ya? Belum. Itu nanti kan kita ada kalau di internal kami ya, di Golkar itu ada 3 kali survei. 1 kali sudah ya, kemarin hari Minggu hasilnya. Kemudian masuk ke pertengahan bulan Juni itu 1 kali survei lagi. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah berpasangan, baru disurvei lagi. Oke. Nah, nanti dari hasil survei yang kedua ada rekom. Bukannya itu waktunya sangat pendek sekali? Sebulan lah. Ya nggak mungkin kan kalau sekarang tidak dihitung gitu maksudnya. Ya pasti dihitung. Cuman itu sifatnya dipasangkan itu kan masih dalam kalkulasi ya andai-andai kan. Nah, berandai-andai. Tapi itu juga jadi rekomendasi kami. Karena segala kemungkinan di politik kan bisa saja. Yang tanpa diduga pun gitu. Gitu. Berarti ya diam-diam melirik juga ya P3 ya, berharap juga gabung gitu. Betul, berharap gabung. Dan bukan mustahil kan Yusuf, Ipan Diksan gitu. Mungkin saja. Nah, mereka orang-orang terbaik. Iya. Yang sekarang ikut mendaftar, siapapun ya yang ikut mendaftar ke P3, yang ikut mendaftar ke PKB. Yang tidak mungkin itu koalisi dengan Piman wakilnya, itu tampaknya sekarang nggak mungkin. Kalau mungkin, kalau dia mau, ya mungkin kalau dia mau. Gitu. Ya karena tidak mau, jadi mungkin. Karena tidak mau. Karena posisinya sama kan calon wali kota. Gitu. Ya, tapi semuanya juga mencalonkannya awalnya wali kota dulu, seperti Pak Muslim dari PDI kan wali kota. Kemudian Pak Yusuf, kemudian Pak Dede Muharrab dari PKS, Pak Yadi juga sendiri ketua PKS tetap di posisi di wali kota. Hanya nanti yang akan berubah bukan berubah pikiran,
berubah perhitungan survei tetap, karena itu akan memposisikan saran dan pendapat cocoknya di wakil, cocoknya di wali kota gitu. Ya termasuk maaf ya, bisa kita bicara Piman memang murni dia orang Gerindra, kemudian dia juga tokoh politik yang sekarang terpilih lagi menjadi anggota DPRD provinsi. Tapi apakah dirinya betul siap? Nah, walaupun misalnya mengusung satu pasang sendiri, Gerindra mampu karena kan punya 10 kursi gitu. Tapi apa ya, walaupun mampu, nantinya kalau berangkat sendiri jangan-jangan nanti musuh bersama di parlemen gitu kan. Sulit lagi kan nanti. Tetap koalisi itu walaupun sudah memenuhi boarding pass, perlulah banyak kawan itu, banyak bantuan nantinya. Iya, karena kan bukan soal hanya pemenangan saja. Pasca kemenangan itu betul mitra. Iya. Mitranya di Jati ya. Ya betul. Di Jati. Ya kalau saya sih berharap ya seperti Piman, maaf gitu ya, bukan saya mengesampingkan, bukan menganggap kurang baik, tidak. Alangkah baiknya Piman itu juga mau menerima dulu dengan Pak Yusuf misalnya, belajar dulu lah, karena walaupun bagaimana faktor pengalaman di birokrasi memimpin menjadi wali kota kan Pak Yusuf pernah. Terlepas nilai masyarakat bagus atau tidak bagus gitu ya. Tapi minimal pengalaman ada. Kemudian tata pengelolaan pemerintahnya juga sudah tinggal mengurangi hal-hal yang kurang baik lah, atau yang salah diperbaiki, yang baik terus diteruskan dilanjutkan. Nah, Piman mau kedua itu belajarlah jadi navigator dulu. Lalu kan pengalaman kemudiannya bisa. Tapi kalau memang libidonya ingin langsung jadi wali kota, ya tidak salah. Siapa yang menyalahkan? Hak kan itu, kembalinya hak. Iya. Padahal kalau saya ya diskusi ini lah ya. Iya. Ya meren, ya cocoknya wakil dulu lah gitu ya. Persis begitu. Ya tadi dengan garis bawah bukan berarti mengesampingkan ya. Iya. Walaupun partainya besar, partai mayoritas di Tasikmalaya, tapi kan kita yang dilihatnya kerja. Kerja akan lebih baik, etapenya dilalui dulu lah. Jangan-jangan ini hasil survei ya? Enggak, hasil survei saya itu. Nah kayak begini misalnya. Hasil survei ini nggak naik-naik nih Piman nih. Apa begitu? Enggak juga sih. Enggak. Ya kalau seperti bocoran kan, terlepas salah. Jangan-jangan hasil survei Golkar, Piman ini stuck, jangan-jangan begitu. Enggak. Jadi kalau di Jawa Barat tidak dibilang siapa. Tidak, hanya silakanlah dibebaskan untuk mencari pasangan yang mumpuni, yang bisa bekerja baik, dan yang jelas endingnya anu pimenangan lah itu bahasan. Dak dipasang-pasang jeung saha ge ada kira-kira teu pimenangan, ini feeling politik kan ya. Kudu jeung pimenang. Nah, seperti sekarang lah P3. Sampai sekarang kan belum diputuskan bakal siapa. Nah, tidak betul kemungkinan kalau misalnya P3 ternyata bukan ke Ipan. Misalnya ya, misalnya. Muncul Nur Hayati sekarang. Nah, misalnya Nur Hayati, atau misalnya YO yang sudah lama lah dia berbakti di P3. Kemudian Ipan tereliminir, ya tidak betul kemungkinan kita tawari. Atau sebaliknya misalnya. Udahlah sini aja, gabung sini. Gitulah. Yo kita silakan. Karena kan Ipan usia juga relatif masih mampu lah untuk 2-3 periode ke depan. Kalau saya kan bukan pemain, saya lebih ke jadi sutradara lah sih. Itu kepuasan tersendiri buat saya. Jadi nyetel-nyetelkeun, masang-masangkeun, ngajadi-jadikeun. Oke, berarti optimis ya? Harus optimis. Dan itu menjadi bekal kerja kita. Ya optimis. Fluktuasi atau Pak Yusuf ini bakal leading terus sampai Insya Allah elektabilitasnya sampai akhir. Kalau lihat poin Pak Yusuf itu lebih dulu poinnya dibanding yang lain. Orang masih berkutat di internal partai kan. Kalau Pak Yusuf kan sudah di bawah. Nah, sudah landing itu, sudah jalan. Dia tinggal menunggu lah. Internal partai sudah tidak ada masalah, kemudian dia calon tunggal, kemudian sekarang apalagi pasca hari Senin kemarin bersepakat dengan PAN, dengan terbuktikan, sudah tinggal apa lagi?
persyaratannya sudah terpenuhi, tinggal menunggu prungna lah gitu ya mah. Nah, jika pun di perjalanan sampai menunggu ada partai-partai yang lain, kami sangat berharap lah untuk bergabung. Contoh misalnya kita sudah ada komunikasi dengan PKB sudah koalisi dengan PKS. Jadi berempat lah kita, Golkar, PAN, PKB, PKS, kenapa tidak kan? Itu menjadi satu kekuatan yang besar. Silahkan itu nanti calon wakilnya Pak Yusuf, PAN, PKB dengan PKS berembung mau siapa? Karena kami kan posisinya ada di Pak Yusuf. Kita serahkan. Masih banyak lah musyawarah masih panjang gitu. Dan mungkin saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu Kang Muhadjir. Nu penting mah Tasik maju gitu lah gitu sawaya Oke, menarik sekali perbincangan kita dan kalkulasi optimis. Siap, ya. Optimis. Pak Yusuf ini leading secara elektabilitas posisi teratas sampai detik akhir. Insya Allah. Dengan siapapun nanti. Dengan siapapun. Wakil wali kota. Wakil wali kotanya. Dan banyak sekali hal yang paling saya catat itu yang di akhir. Ini bakal ada kejutan. Oke, kita akan tunggu kejutan dari Kang Eris dan kita akan membicarakannya di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.